Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantu Kreatif. Dan untuk video kali ini akan dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbilak. Nah tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa tentang video ini. Nah ini tentunya akan merasa panas ini ya tentang pembahasan kali ini. Nah ini kalau menurut saya ini sangat bagus dan sangat menarik sekali untuk kita lihat dan kita tonton. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, nah, tolong teman-teman tontonlah sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya, gas. Kamu tahu enggak, saya tuh sakit hati. Hati saya sakit. Di Bali, kamu masih ingat itu kegagalanmu itu di Bali? Hah? Bisa Ganjar kalah di Bali? Iki ceritanya piye iki? Saya sudah berusaha maksimal mungkin, Ibu. Tapi saya tidak tahu kenapa masyarakat Bali kebanyakan memilih Bapak Prabowo Gibran daripada Bapak Ganjar. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata nasib berkata lain, Bapak Ibu. Ternyata Ganjar itu tidak bisa menang di Pulau Bali. Mungkin karena sosoknya saja kurang kuat, Ibu. Aku rak peduli. Pokoknya iki kesalahanmu. Iki namanya kamu ini egois. Saya tahu. Kamu ketika pilkada, kamu berusaha semaksimal mungkin. Nah, ketika pilpres, kamu ndak mau usaha maksimal. Kok iso calon presidenmu kalah di Bali? Biaya kita. Tok. Maaf, Bu, Hasto masih di dalam. Bukan Hasto. Iki piye tok? Aduh, saya minta maaf, Bu. Mungkin untuk kedepannya saya akan perbaiki. Perbaiki piye? Nek periode mendatang kan sampean ndak jadi gubernur meneh. Kalian tahu kemarin Bapak Prabowo ya melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali. Dan yang lucunya baru kali ini kejadian Bapak Presiden kunjungan kerja ke sebuah provinsi tapi tidak disambut oleh gubernurnya. Siapa sih gubernurnya? Iwayan Koster. Dari partai apa? PDIP. Oh pantas, kalau sempat dari Gerindra nggak mungkin nggak disambut itu. Kehadiran Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke Bali tidak disambut oleh jajaran pemerintah Provinsi Bali ketika tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan bahwa Pemprov Bali tidak mendapat undangan menjemput Presiden Prabowo Subianto di bandara dari protokol kepresidenan. Yang ditugaskan hanya Kapolda dan... Bagaimana wakil gubernurnya pun nggak nyambut juga? Nggak nyambut juga. Udah bosan hidup orang ini, Pak. Pak Wayan gimana? Udah bosan hidup? Nggak peduli dia, Bung, karena 2029 nggak bisa lagi dia mencalonkan diri. Nggak peduli dia itu, Bung. Ya, dan memang kawan ini agak lain nih, jujur aja gue bilang, ya kan? Ya Bapak Presiden datang nggak disambut, ketua umumnya datang disambut habis-habisan. Disambut habis-habisan. Presiden ini wah bukan kaleng-kaleng. Berani dia nggak nyambut. Alasannya apa? Ya karena dia sedang mengikuti retret di Jawa Barat. Kan ada agak aneh kawan ini. Dulu Bapak Prabowo mengadakan retret untuk kepala daerah, nggak datang dia. Nah sekarang Bapak Prabowo tidak mengadakan retret apapun, pergi dia retret. Karena yang mengadakan PDIP takut dia sama ketua umum. Katanya dia udah permisi. Yang pertama katanya dia udah permisi. Baru yang kedua katanya tidak ada pemberitahuan. Lapek. Mana ada seorang presiden datang ke sebuah provinsi tidak memberikan pemberitahuan? Enggak aja alasanmu kawan. Kau memang terbiasa tidak menghormati presidenmu karena tidak dari partaimu. Coba kalau Ganjar Kian kemarin yang menang jadi presiden, 7 hari 7 malam biar tahu kalian penyambutan.
Bayangkan kalian kunjungan kerja cuma satu hari, penyambutan 7 hari 7 malam. Itulah kalau si Ganjar kian jadi presiden. Tahu aku. Bikin acara besar-besaran. Udah paham kita. Ya kan begitu kan. Banyak kali alasan kawan ini ya. Tahu enggak kalian yang mengerikan lagi, yang datang menyambut di bandara itu cuman Pangdam 9 Udayana, setelah itu Kapolda Bali, setelah itu Ketua DPD Ketua DPD Partai Gerindra ya, De Gajah. Ya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyambut presiden kami di Provinsi Bali. Ya, ini artinya apa? Bapak Prabowo ya, itu langsung beliau itu kunjungan kerja ke Bali ingin membuktikan bahwasanya beliau itu masih cinta dengan Bali, beliau masih cinta dengan orang-orang di Bali walaupun bentukan daripada gubernurnya seperti itu. Nggak menghormati orang, nggak menghargai pemimpin. Coba bayangkan kalian. Sedangkan yang selevel gubernur, sama-sama gubernur contohnya kunjungan, iya kan? Itu kita hargai. Ini atasannya Pak Presiden. Kejam kali kawan ini ya. Hebat kali ya. Dan tahu enggak kalian ya? Ternyata Bapak Prabowo datang kunjungan kerja ke Bali ya. Beliau itu hendak meresmikan yang pertama itu kawasan ekonomi khusus Sanur, dan yang kedua itu Bali International Hospital. Ya, jadi Pulau Bali, Provinsi Bali ternyata sekarang sudah punya rumah sakit bertaraf internasional dengan tujuan ya supaya orang-orang tidak lagi pergi ke luar negeri untuk berobat ya, untuk mendapatkan pengobatan intensif dan juga yang baik ya. Ternyata selama ini dinilai memang pengobatan di Indonesia kurang baik. Aku akui itu. Karena apa? Kenapa orang banyak pergi berobat ke Singapura, ke Malaka? Ya kan begitu kan? Karena apa? Ya karena memang pengobatan di Indonesia ya, entah itu dari segi alat, entah dari segi sistem, entah itu dari segi kecanggihan teknologi, sangat minim dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah kebanggaan ya. Ya nggak apa-apa lah, yang dua inilah dulu resmikan. Kalau masalah PSN yang dicoret itu mungkin yang bikin si Wayan Koster kemarin sakit hati. Dicoret PSN biar tahu kalian sama Bapak Prabowo. Tahu kalian sendiri PSN proyek strategis nasional, uang masuk itu semua. Triliunan. Apa nggak kesal dia kan? Dicoret, ini coret, ini coret, ini coret. Apalagi uang kantongku pikirnya. Dugaanku. Iya kan biasa itu. Kalau udah kayak gitu proyek-proyek itu kepala daerah nggak dapatan. Alah. Oh nggak bisa begitu Bung. Kalau Bali lain ini bersih nih. Oke, bersih ya. Aku yakin Iwayan Koster ini bersih. Pengumuman ya. Satu-satunya kepala daerah yang paling bersih di Indonesia itu adalah Iwayan Koster. Beri tepuk tangan. Oleh karena itu, ya, kemungkinan besar Opung Parbela bersama YouTuber Nusantara dan Iwayan Koster akan berangkat bersama-sama ke IKN. Ya, yang ada dua alasannya. Yang pertama, kalau beliau bersedia. Yang kedua, kalau nggak ada acara retret dari PDIP, mungkin ikut dia. Ya kita ajak lah dulu kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya apa mau dibilang ya kan? Emang masih mau dia pun berangkat sama Bapak Jokowi? Ya harusnya mau lah, dia bangga lah maunya. Itu yang mendesain IKN itu kan orang Bali tuh, Inyoman Warta kan. Tunggu sebentar dulu. Ada notifikasi. Opung Parbela kalau Iwayan Koster ikut, kami nggak jadilah pergi. Mas Agri. Opung Parbela kau aja lah pikir sendiri. AR Mahmud. James Vilo. Kau nggak bercanda kan Bung? Nggak jadilah, udah dapat WA aku dari kawan-kawan, nggak jadilah. Nggak jadi. Jadi sebagai pengumuman ya, Opung Parbela bersama dengan YouTuber Nusantara, kita akan berangkat bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo ke IKN. Ya, kita akan berada di IKN mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Panjang kali, Bung. Ya itu kalau diperbolehkan, kalau enggak ya pulang kami secepatnya. Serius mulai tanggal 15 sampai tanggal 20. Ya, jadi seperti yang kalian ketahui ya, Opung Parbelak berangkat itu menggunakan ongkos sendiri, biaya sendiri, penginapan sendiri, akomodasi sendiri, makan sendiri, semuanya sendiri. Ya, oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin ya berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak, di sebelah kanan ada nomor rekening, di sebelah kiri ada nomor WA ya. Jadi terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menyokong Opung Parbelak ya, mensupport Opung Parbelak baik itu dengan doa, dengan materi. Opung Parbelak mengucapkan terima kasih banyak. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rezeki, diberikan kelancaran dan juga diberikan kesehatan kepada kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Serius dulu Bung Iwan Koster nggak jadi ikut. Nggak jadi ikut. Jadi pertanyaannya begini, yang jadi pertanyaannya ya, dari case ini apakah kalian masih percaya bahwasanya Bapak Prabowo masih mengistimewakan PDIP? Apa kalian percaya bahwasanya ya ada pernyataan-pernyataan di luar sana bahwasanya ada kecenderungan PDIP mendekat kepada Bapak Prabowo? Dari sini aja kita tahu. Coba bayangkan kalian, kalau memang baik-baik saja antara Bapak Prabowo dengan Megawati ya, kalau baik antara Bapak Prabowo dengan Megawati pasti berpikir dan menyuruh memerintahkan kadernya itu yang bernama Iwan Koster untuk pulang kembali untuk menyambut kedatangan Bapak Prabowo. Jadi udah ketahuan. Ternyata Prabowo dan Megawati tidak sehati. Siapa bilang Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi renggang, sementara sama Megawati semakin dekat? Oh no, ini buktinya. Coba perhatikan kalian kemarin ya, waktu Mas Wapres Bapak Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke, kalau nggak salah, ke Banyuwangi dan Bondowoso. Beliau disambut oleh Menteri Pertanian dan juga Bupati dan juga Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Bayangkan, sedangkan wakil presiden disambut sama gubernur. Masa presiden nggak disambut gubernur? Parah ini. Gue bilang sama kalian, ini akan menjadi catatan khusus bagi Bapak Prabowo. Kenapa begitu? Ya, karena apapun itu dicatat sama Bapak. Baik, kalian perhatikan aja waktu dulu ya, waktu masih jadi Menhan ya, kemana dia bawa catatan, bawa catatan. Tapi kalau sekarang biar tahu kalian ya, ini ada catatan baik, catatan buruk. Iwan Koster masuk kemana udah tahu kita. Buku putih atau buku hitam? Ya, itu ya. Dan juga kalian biar tahu ya, ternyata kita bisa melihat bagaimana Bapak Prabowo ya, dari video-video yang kutayangkan ya, beliau disambut oleh masyarakat. Beliau sangat disambut antusias oleh anak-anak. Mau merapat. Ya, anak-anak bernyanyi menyambut Bapak Prabowo, anak-anak bernyanyi, berdansa, setelah itu menari, ada tarian khusus yang mereka tampilkan untuk menyambut Bapak Prabowo. Coba bayangkan kalian ya, anak-anak menyambut Bapak Prabowo, gubernurnya enggak. Masyarakatnya antusias menyambut Bapak Prabowo, presidennya, gubernurnya enggak. Para penari, para penyanyi, para performer itu memberikan yang terbaik kepada Bapak Prabowo presiden kita. Gubernurnya kemana?
Coba bayangkan kalian, masuk akal nggak? Ya, katanya apa? Kami tidak diberitakan pemberitahuan tentang penyambutan di bandara. Itu di Bali International Hospital, itu udah ngumpuk ribuan anak-anak. Kayaknya nggak nyampe ribuan deh, Bing. Mendekati. Iya kan? Itu artinya apa? Ya anak-anak tahu, masyarakat tahu bahwasanya kedatangan Bapak Prabowo ini membawa angin segar di tengah-tengah tanah gersang. Ini ibaratkan angin segar di tanah gersang. Kan begitu, mereka mendapatkan pemimpin yang modelnya seperti itu, tapi beruntung masih ada presiden yang memperhatikan mereka. Emang kenapa rupanya model kepemimpinannya, Pung? Iya, tanya aja sendiri. Gue bilang sama kalian, ya, maaf, aku menggunakan ini karena aku sangat menghormati saudara-saudaraku yang ada di Bali. Bagaimana seorang gubernur, kepala daerah, menghormati warganya, menghargai masyarakatnya, memikirkan orang-orang yang ada di provinsinya, sementara dia nggak bisa menghormati presidennya. Bayangkan, apa salahnya dia? Ya katanya retretnya apa? Dia dengan alasan katanya kalau tinggal retret 1 hari maka dia akan kehilangan materi. Ya sulit untuk sulit untuk menguasai materi. Terus apa rupanya? Itu kan internal partai. Ya, ini adalah tugas negara. Ya, kita udah tahu bahwasanya Iwayan Koster lebih mengutamakan agenda partai daripada agenda negara. Artinya apa? Ya, kita sudah tahu seorang pemimpin harus rela untuk mengorbankan kepentingan golongannya, kepentingan partainya, kepentingan daripada orang-orang lingkarannya untuk kepentingan rakyat, kan begitu. Nah, ini kan untuk kepentingan rakyat. Bali International Hospital ini untuk kepentingan rakyat. Setelah itu ada kawasan ekonomi khusus Sanur, itu juga untuk kepentingan rakyat, ya. Nah, bagaimana ceritanya Iwan Koster bisa mengatakan dirinya memikirkan kepentingan rakyat sementara dia tidak mau mengorbankan acara partainya untuk kepentingan rakyatnya. Udah tahu kan? Udah tahu. Dan tahu kalian ya, yang lebih luar biasa lagi, Bapak Prabowo ya, disinilah beliau itu menunjukkan ya bahwasanya beliau adalah tipe seorang pemimpin yang tidak akan pernah lupa jasa-jasa daripada seniornya. Ya, aku akan perlihatkan kalian ya bagaimana Bapak Prabowo sangat memuji sekali apa yang sudah dilakukan Bapak Joko Widodo di Pulau Bali. Saya gunakan kesempatan ini untuk mengajak kita semua juga untuk menyampaikan penghargaan apresiasi atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka kawasan ekonomi khusus ini. Karena KEK ini diputuskan di bawah pemerintah Pak Joko Widodo. Ya, takdir saya yang dapat resmikan. Yang baik-baik saya yang resmikan. Nah, beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Bapak Joko Widodo ya. Walaupun itu kandang banting, dia nggak ada pernah puji-puji Megawati di situ, nggak ada. Ada di pidatonya itu dia memuji-muji Iwayan Koster sebagai gubernur, nggak ada. Yang dipuji adalah Bapak pembangunan kita di seluruh Indonesia, Bapak Joko Widodo. Makanya dari sini kita bisa lihat bagaimana seorang Bapak Prabowo tidak akan pernah mengkhianati persahabatannya dengan Bapak Joko Widodo, dan mengkhianatinya cuma demi PDIP. Nggak ada itu. Ya coba dari sini Bapak Prabowo sudah mencatatkan bahwasanya Iwayan Koster ya itu lebih mementingkan acaranya di Jawa Barat yang diadakan oleh partainya sendiri. Apa nggak bisa Iwayan Koster diskusikan dengan Ibu Ketua Umum? Ataukah Iwayan Koster nggak tahu sama sekali dengan kedatangan Bapak Prabowo? Atau Iwayan Koster sebetulnya sudah memberitahukan kepada Ibu Megawati sebagai Ketua Umum? Kan begitu. Apakah ada larangan dari Ketua Umum? Nggak tahu juga. Gini Bu, itu Bapak Prabowo kemungkinan besar akan datang itu ke Pulau Bali Bu untuk kunjungan kerja. Jadi maksudmu apa? Boleh nggak Bu, saya minta izin pulang duluan. Oh, nggak bisa.
Loh Bu, mohon maaf ini Bu, ini presiden loh Bu. Mau presiden, mau jaksa agung, mau sekjen PBB, mau ketua IMF, saya tidak peduli. Kamu tahu ndak? Saya tuh sakit hati. Hati saya sakit. Di Bali, kamu masih ingat itu kegagalanmu itu di Bali? Hah? Bisa Ganjar kalah di Bali? Iki ceritanya piye iki? Saya sudah berusaha maksimal mungkin Ibu. Tapi saya tidak tahu kenapa masyarakat Bali kebanyakan memilih Bapak Prabowo Gibran daripada Bapak Ganjar. Tapi Ibu, kita sudah kondisikan bahwasannya kalau untuk kepala daerah itu sudah pasti ya saya sebagai gubernur merasa bangga Ibu sudah menang oleh karena rakyat Bali sudah memilih saya sebagai gubernur. Itu perkara lain. Nek kalau misalnya kamu iso menang di Bali, Bu, ya sebetulnya harus juga bisa menang kok. Kalau kita Ganjar itu di Bali harus menang ngono lho. Kondisikan. Loh maaf Ibu, saya sudah melakukan yang terbaik Ibu. Iwayan Kostar gitu loh. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata nasib berkata lain Bapak Ibu. Ternyata Ganjar itu tidak bisa menang di Pulau Bali. Mungkin karena sosoknya saja kurang kuat Ibu. Saya sudah bilang untuk semua ke DPD dan juga semua DPC dan PAC untuk bekerja keras untuk membawa Ganjar. Tapi mungkin rakyat itu masyarakat Bali kurang minat sama yang namanya Ganjar Ibu. Aku rak peduli. Pokoknya iki kesalahanmu. Iki namanya kamu ini egois. Saya tahu. Kamu ketika pilkada, kamu berusaha semaksimal mungkin. Nah, ketika pilpres, kamu ndak mau usaha maksimal. Kok iso calon presidenmu kalah di Bali? Biaya kita. Tok. Maaf Bu, Hasto masih di dalam. Bukan Hasto. Iki piye tok? Aduh, saya minta maaf Bu. Mungkin untuk kedepannya saya akan perbaiki. Perbaiki piye? Nek periode mendatang kan sampean ndak jadi gubernur meneh. Wah, ke alasan. Aduh, mohon maaf Ibu. Nanti saya akan bisa bilang sama pengurus-pengurus Bu. Nah, sedangkan sampean iki jadi gubernur saja ndak bisa mengkondisikan. Tapi nanti kalau sudah ndak jadi gubernur, itu kandang banteng runtuh di mana-mana. Jawa Tengah kebanggaan saya runtuh, ambiar. Jawa Timur juga kemarin kandang banteng ambruk. Banten begitu juga, Manado begitu juga, Sumatera Utara begitu juga. Nah kemarin saya harapannya itu kepengen Pulau Bali itu dijaga. Nek kamu mengecewakan saya. Kostar. Kue iki mengecewakan saya, Kostar. Walah. Maaf Ibu, tolong Ibu jangan ketawakan saya Ibu. Saya tidak ketawa, saya nangis, Kostar. Loh, Ibu menangis? Kue iki piye toh? Untuk mengkondisikan kita di sana menang itu tidak iso. Wah, asem gue. Percuma, kamu itu kader percuma. Udah berapa lama coba? Gak bisa kamu kondisikan Ganjar menang nengono. Loh Ibu jangan hanya mempersalahkan saya. Ibu juga salahkan juga untuk teman-teman yang ada di Sumatera Utara, ada Sulawesi Utara, yang ada di Jawa Barat, yang ada di ora oke alasan. Si penting saiki, kowe iki sudah bikin saya kecewa, Kostar. Ya sudah, pokoknya kamu ndak bisa pergi menyambut Bapak Prabowo, ngerti? Loh dia presiden saya Ibu. Dia tuh pemimpin saya. Ya memang pemimpin. Tapi apa kalau ndak gara-gara saya sampean iso jadi gubernur? Ayo iso jadi gubernur? Ora iso. Yowes kamu ngene wae. Ojo nang gini. Loh saya bagaimana ini Bu? Urusannya ini Bapak Presiden datang. Ora urus sendiri.
Nek itu ora urusanku, urusanmu dewe. Aduh, pusing pala saya, Ibu. Akhirnya Iwan Koster tidak jadi menyambut Bapak Prabowo. Itu cuma sekedar gambaran saja ya. Ya kemungkinan nggak seperti itulah ya. Itu kan hanya dugaanku saja ya. Yang hanya ku dramatisir. Ya itulah dia negeri ini kan begitu. Kalau pemimpinnya nggak sesuai dengan hati harapan kita nggak anggap jadi pemimpin. Tapi kalau misalnya nggak memimpin pun dia ya nggak memimpin pun dia. Tapi karena dia ada di hati kita, selalu itu kita anggap menjadi pemimpin. Siapa dia kalau bukan Bapak Joko Widodo? Ya kan? Coba angkat tangan dulu yang udah bisa move on. Belum bisa melakukan yang Opung Parbelak, jujur ku bilang Opung Parbelak, belum bisa melupakan kenangan kami yang 10 tahun. Sedangkan mantan kita udah 10 tahun jalan, untuk melupakannya susah, apalagi presiden. Pembangunan irigasi, pembangunan jalan tol, pembangunan tol laut, setelah itu pembangunan Trans Sumatera, pembangunan Trans Kalimantan, pembangunan Trans Papua, apalagi pembangunan sumber daya alam, hilirisasi, semuanya untuk kepentingan rakyat. Bagaimana cara melupakannya itu? Dan itu juga yang sedang dilakukan oleh Bapak Prabowo, begitu ya. Pokoknya kita lihat aja ke depan ya. Kalau memang Provinsi Bali merasa dianaktirikan, bukan salah provinsinya, bukan juga salah daripada orangnya, tapi salah gubernurnya. Maaf ya, ini dugaanku saja. Ini aku nggak mau ini menjadi pernyataan yang betul-betul dianggap sebuah kebenaran. Ini pradugaku saja ya. Kemungkinan nih Bapak Prabowo ini sebetulnya dia coret PSN sana, coret PSN sana, coret PSN sana, coret PSN sana. Kan begitu. Bisa saja itu menjadi sebuah ujian gitu. Dia akan lihat bagaimana ya Iwan Koster menanggapi ini. Apakah dia berusaha untuk memohon kepada pemerintah pusat supaya PSN ini tetap jalan? Nggak ada kan. Apakah dia ngotot-ngototan untuk memperjuangkan PSN ini tetap kalau bisa jangan dicoret? Nggak ada kan. Kalau memang dia itu merupakan pemimpin yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya, kemajuan daripada daerahnya, apapun dia akan lakukan, bahkan berkorban darah, air mata, dan nyawa. Tapi nggak dilakukan. Ya, itu dia. Itu penilaianku. Kan begitu, terserah kalian mengambil kesimpulannya seperti apa. Oke, jadi selamat untuk teman-teman saudaraku yang di Bali ya. Walaupun aku belum sempat berkunjung ke Bali, bukan karena tidak mau, bukan karena tidak berkenan, karena belum ada ongkos. Tapi nggak apa-apa, melihat kalian bahagia menyambut kedatangan presiden kita, demikian juga bahagianya hatiku. Iya. Gitu dia. Ya kayak gitu disambutnya Bapak Prabowo. Nanti kalau bisa YouTuber Nusantara juga setelah dari IKN disambut seperti itu juga di Pulau Bali. Ya, itu dia. Itu agenda kita tahun depan. Kemungkinan besar agenda kita tahun depan, nggak tahu bulan berapa, YouTuber Nusantara akan ngumpul di Bali ya. Doakan kalian. Itu masih rencana aku aja. Tapi aku akan pengaruhi YouTuber Nusantara yang lainnya. Itu dia ya, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya tadi? Apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam beraktivitas, sampai jumpa.